Perkenalkan, nama saya Marcelino, mahasiswa Prasetya Mulia jurusan Product Design Engineering 2019. Sebelumnya, untuk yang saya hormati Miss Aulia selaku faculty member dari mata kuliah Creative and Design Thinking, juga Bapak Ibu faculty member dan penonton lainnya yang meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya ucapkan selamat datang di presentasi portofolio desain produk pertama saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan desain produk saya yang saya beri nama Tyver, Your Personal Vacuum and Mopping Robot. Tyver sendiri adalah sebuah robot yang dapat menyedot debu dan juga mengepel rumah kalian secara bersamaan. Dan proyek ini adalah sebuah proyek grup dan juga proyek solo secara bersamaan. Dalam pembuatan produk ini terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama data gathering proses. Metode pertama yang kami lakukan adalah interview. Interview ini kami lakukan secara virtual dan berlangsung selama 20-30 menit. Kami juga merekam hasil dari interview ini dan kami jadikan menjadi transkrip agar dapat kami teliti. Dan pada saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk menginterview Ibu Agustina Lumongan Nasution yang berusia 49 tahun dan berlatar belakang sebagai ibu rumah tangga selama 24 tahun. Data gathering proses selanjutnya adalah shadowing, yang dimana tugas kami adalah mengobservasi video keseharian seorang ibu rumah tangga dengan total durasi minimal 80 menit. Selanjutnya adalah empathy map. Empathy map adalah bentuk dari hasil rangkuman interview saya dan kelompok saya. Seperti yang pertama, adalah siapa orang yang kami amati dan kami berikan simpati. Lalu yang kedua adalah apa yang harus mereka lakukan. Yang dimana dalam segmentasi kami, pada umumnya adalah mereka melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, seperti masak, bersih, mengasuh anak, dan membuat lingkungannya nyaman untuk keluarganya. Lalu yang ketiga adalah hal apa yang mereka lihat seperti bahan masakan, fasilitas rumah, alat-alat rumah, dan lain-lainnya. Lalu keempat adalah apa yang mereka katakan. Dan kami dapat menjadikan hal ini menjadi sebuah problem statement. Seperti mereka berkata bahwa rumah itu harus nyaman, mereka juga ingin mencoba hidup minimalis dan modern. Lalu kelima adalah apa saja yang mereka lakukan, yaitu memasak saat pagi, siang, dan malam, mencuci baju, membersihkan rumah, mempererat hubungan keluarga. Keenam adalah hal apa yang mereka dengar. Dan pada umumnya seorang bapak atau ibu rumah tangga mendengar hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu ada yang disebut dengan pain dan gain, yang dimana pain adalah hal-hal yang mereka takuti dan juga khawatirkan, seperti keamanan, tidak dapat melakukan kewajiban, keharmonisan keluarganya terancam. Lalu gain adalah hal yang mereka harapkan seperti anak mendapat pendidikan yang baik, smart home, dan terciptanya keharmonisan di keluarganya. Lalu hal yang terakhir adalah hal apa saja yang dapat memotivasi kebiasaan mereka. Dan kami mendapati bahwa mereka selalu ingin menjaga keharmonisan keluarga mereka. Mereka menganggap aktivitas yang mereka lakukan adalah sebuah kebutuhan. Selanjutnya adalah user journey map, yang adalah sebuah tugas individu yang kami buat dari kegiatan shadowing yang kami lakukan sebelumnya. Di sini saya menuliskan keseharian seorang persona yang kelompok kami buat, yaitu Ayla dan Nisa. Terdapat 3 warna dan 3 tingkatan kepentingan kegiatan dalam tabel ini. Semakin banyak lapisan lingkaran, semakin penting kegiatan tersebut. Lalu untuk warna hijau adalah kegiatan yang ia senangi. Untuk kuning yang mereka biasa saja, dan merah adalah yang mereka tidak sukai. Dalam grafik ini saya lebih fokus kepada kegiatan yang ia tidak sukai, yaitu mencuci peralatan makan dan masak, dan juga membersihkan rumah, karena kedua hal tersebut adalah kegiatan yang penting. Namun kedua hal tersebut kurang dinikmati oleh persona kami. Selanjutnya adalah persona yang kami buat secara kelompok. Di sini kami merangkum keempat karakter yang kami interview menjadi seorang karakter fiksi, dan kami sebut namanya sebagai Ayla dan Nisa. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak yang duduk di sekolah dasar. Lalu ia memiliki goals seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, melakukan pekerjaan rumah secara mandiri, dan membuat suasana rumahnya nyaman. Lalu ia membutuhkan smart home dengan fitur canggih dan mudah dimengerti, lalu produk simple yang fungsional. Hal yang ia benci adalah produk yang sulit dipakai. Ia memiliki personal yang pantang menyerah, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan ekstrovert. Lalu brand yang ia sukai seperti IKEA, Tupperware, Toto, LG, dan juga Samsung. Selanjutnya adalah affinity diagram dari seorang ibu rumah tangga, dan kami membaginya menjadi 4 kategori, yaitu goals, problem, behavior, dan needs. Kami melakukan ini agar kami dapat melihat dan mengkategorikan setiap segmen secara jelas untuk membantu kami dalam pembuatan produk kami dari tujuan, masalah, kebiasaan, dan juga apa yang mereka sebut sebagai sesuatu yang mereka butuhkan. Dari affinity diagram tadi, saya mengambil masalah yang akan menjadi inspirasi produk saya, di mana kegiatan membersihkan rumah membuang terlalu banyak waktu dan juga memakan begitu banyak tenaga. Lalu, dari sana saya membuat home yang berbunyi, bagaimana kita dapat mengurangi waktu yang dipakai oleh ibu rumah tangga dalam melakukan pekerjaan yang memakan waktu lama untuk mengoptimalkan waktu yang ia punya. Lalu bagaimana kita dapat meningkatkan kenyamanan di dalam rumah untuk membuat seorang ibu atau bapak rumah tangga dan keluarganya lebih betah. Lalu bagaimana kita dapat meningkatkan keamanan dalam sebuah kegiatan rumah tangga. Dari home dan problems yang tadi, saya melakukan yang namanya product ideation, yang dimana saya ingin membuat produk yang dapat menyedot debu, dapat mengepel, mudah dioperasikan,
dapat menavigasi diri sendiri sehingga tidak menyusahkan penggunanya, lalu dapat membersihkan diri. Nah, berikut adalah product development yang terjadi dalam produk saya. Pada awalnya saya membuat bentuk-bentuk sederhana seperti kotak dan bulat, namun saya temui bahwa bentuk kotak kurang disukai oleh narasumber saya dan ia lebih suka yang berbentuk bulat. Jadi saya mengubah bentuk tersebut dan juga memodifnya lagi sehingga berbentuk seperti berikut. Desain produk yang pertama hanya dapat mengepel dan mengvakum tidak dalam waktu bersamaan. Namun dalam desain terakhir saya mendesain agar dapat menyedot debu dan juga mengepel secara bersamaan. Pada desain awal juga saya membuat terdapat water tank di dalam robot ini, namun yang kedua tidak karena kita dapat mengepel dengan metode kering. Selanjutnya adalah final design model saya yaitu Tiver yang merupakan singkatan dari Time Saver. Saya memutuskan untuk membuat dua produk yaitu robot dan juga base dari robot tersebut. Ini adalah tampilan atas dari robot tersebut. Kita dapat melihat yang bulat ini adalah laser yang merupakan sensor untuk mendeteksi ruangan dan sebagai sistem navigasi. Dia akan secara otomatis mengelilingi rumah. Saya buat belakangnya transparan, jadi kita bisa ngelihat sampahnya yang terkumpul. Adalah tampilan depan kita bisa ngelihat depannya juga ada sensor lagi, itu sensor untuk mastiin bawahnya itu ada lantai atau enggak. Jadi misalnya kayak di tangga dia bakal otomatis mundur. Di situ juga ada kayak sapu gitu, yang tiga ini itu sapu, itu untuk masukin debunya, mastiin setiap sudutnya tuh masuk ke vakum ya. Nah, tengah ini vakum nih, terus yang hitam ini roda, lalu yang dua segitiga ini adalah kain pel yang merupakan microfiber. Ini bentuk dari tampilan 3D-nya. Selanjutnya adalah base dari robot ini sendiri. Nah, robot base ini itu fungsinya untuk tempat ngecas dari robotnya, tempat otomatis untuk buang sampah robotnya, tempat ngebersihin pellet secara otomatis. Base ini tuh bisa dibuka dan terdapat tiga benda yaitu tempat sampahnya. Tempat sampahnya ini tuh yang ngisep dan tempat buat naruh sampah-sampah dari robotnya ini. Waktu diklik tombolnya ini dia bakal kebuka dan buang sampahnya. Untuk yang dua bentuk sama ini fungsinya tuh untuk nampung air. Jadi yang satu untuk naruh air bersih, yang fungsinya untuk ngebersihin kain pel itu. Nah, yang satunya lagi untuk nampung air kotor hasil cucian kain pel itu. Lalu sistem pencuciannya sendiri itu robot bakal masuk ke base-nya, air akan disemburin ke kain pelnya, lalu akan dikeringkan juga di dalam mesin ini. Nah, terus di atasnya itu ada tampilan LCD dan yang ngasih tahu indikator air kotornya berapa, air bersihnya berapa, dan kotoran itu udah penuh atau belum. Selanjutnya adalah scenario board dari produk saya. Seorang ibu mengeluh karena kelelahan. Lalu pada scene kedua ia membuka all shop dan juga melihat produk yang menawarkan vakum dan secara bersamaan. Lalu ketiga barang tersebut sampai dan ia melihat, oh ternyata produk ini sangat simpel dan sederhana dan ukurannya tidak terlalu besar. Lalu pada gambar keempat terdapat barcode yang muncul di tampilan LCD base tersebut. Lalu ia mengscan hasil dari scan tersebut, langsung mengakses dan mendownload aplikasi dari robot tersebut. Lalu ia mencoba untuk membuka aplikasi tersebut dan muncul pilihan clean. Saat ia mengklik tombol clean tersebut, yang terjadi adalah robot tersebut langsung keluar. Lalu saat membersihkan rumahnya, ia melihat bahwa robot ini cukup kecil untuk masuk, pendek seperti bawah sofanya. Lalu saat ruangan tersebut sudah bersih, robot tersebut secara otomatis kembali ke base. Selanjutnya adalah perceptual mapping dari robot vakum. Jadi saya membaginya menjadi mahal, murah, lalu performa yang kurang baik hingga performa yang baik. Jadi pada segmentasi ini saya berharap produk saya berada di tidak mahal namun tidak murah juga. Jadi di tengah-tengah namun memiliki performa yang sangat baik. Selanjutnya adalah value proposition canvas dari produk saya Tiver, dan customer segmen adalah ibu rumah tangga. Di sini kita dapat melihat bahwa ibu rumah tangga memiliki gains berupa kebersihan di dalam rumah. Produk saya memberikan gains kreatif berupa membersihkan rumah secara otomatis. Lalu pens yang dimiliki oleh ibu rumah tangga adalah membersihkan rumah memakan waktu terlalu banyak dan membersihkan rumah menguras banyak tenaga. Namun adalah robot ini membersihkan rumah secara otomatis juga. Lalu produk dan service yang ditawarkan adalah membersihkan seluruh rumah dan dapat disesuaikan waktu memulainya. Dan customer job saya itu menyiapkan kebutuhan keluarga, memasak dan membersihkan rumah. Selanjutnya adalah mood board yang dimana menentukan tema dari produk saya dan juga slide ini. Saya menonjolkan sisi kebersihan dari mood board ini. Jadi semuanya tuh warnanya netral-netral. Lalu di sini juga kita bisa melihat kenyamanan dan juga unisex. Yang terakhir adalah user feedback yang dimana
Saya mendapatkan feedback berupa sesuatu yang disukai dari produk saya yaitu multifungsi, efisien, dan sederhana. Lalu sesuatu yang dapat diimprovisasi yaitu bentuk desain dan tampilan aplikasi. Lalu apa yang tidak dimengerti adalah berapa lama robot dapat bekerja, lalu berapa besar daya listrik yang dikonsumsi, karena itu mempengaruhi biaya yang dikeluarkan. Lalu ide yang dikeluarkan adalah berikan mode hening pada robot saya, lalu dapat mendeteksi lokasi robot saat beroperasi di aplikasi tersebut. Sekian presentasi saya. Terima kasih.